Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Israel versus Hamas. Apakah akan memicu terjadinya perang dunia ketiga? Saudara, sebulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2023, dunia dikejutkan oleh serangan mendadak secara besar-besaran oleh Hamas yang menyerang ke Israel bagian selatan. Akibatnya lebih dari 1.400 orang di Israel meninggal dunia. Dan ada lebih dari 200 orang yang disandera, dibawa dengan tertawan. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Israel. Dan Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu bersumpah untuk membalas dendam. Sehingga akhirnya terjadi peperangan yang sangat hebat di jalur Gaza. Yang sampai sekarang sudah menewaskan lebih dari 9.000 orang Palestina. Dan ada puluhan ribu orang yang terluka dan puluhan ribu bangunan yang sudah dihancurkan. Saudara, banyak orang khawatir bila peperangan ini terus berlangsung bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga. Tapi apakah benar demikian? Saudara, 8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015, di Israel terjadi suatu peristiwa di mana ada seorang remaja Yahudi bernama Nathan yang berumur 15 tahun. Suatu hari dia meninggal dunia. Lalu rohnya dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Dan Tuhan memberitahukan ada banyak hal kepada Nathan. Lalu Nathan hidup kembali. Dan ini cukup menggemparkan saudara, karena Nathan ini remaja sekuler yang sekolahnya di sekolah umum. Tapi dia bisa tahu ratusan hal yang hanya bisa diketahui oleh orang yang belajar Alkitab, belajar Taurat selama bertahun-tahun. Saudara, ada seorang rabi Yahudi namanya Rami Levi. Dia mendengar tentang Nathan, dia datangi saudara, dia selidiki. Dan dari hasil penelitian dia yakin bahwa apa yang dialami Nathan ini benar terjadi. Bukan bohong-bohongan. Karena itu akhirnya Rabi Rami Levi mengundang Nathan untuk mengadakan konferensi pers di hadapan banyak rabi-rabi Yahudi yang lain. Dan di sana dilakukan tanya jawab tentang apa yang Nathan alami. Ada seorang rabi lain yang memasukkan kisah tentang Nathan ini di internet. Dan ini menimbulkan kegemparan di Israel pada waktu itu, saudara. Dalam waktu beberapa minggu sudah ada 800.000 orang yang menonton tayangan di internet ini. Saudara, kalau di Israel 800.000 itu jumlahnya sangat besar. Karena penduduk Israel itu hanya belasan juta. Jadi 800.000 itu jumlah yang besar, saudara. Tapi orang tuanya Nathan, seorang sekuler, tidak terima. Dia berkata, Nathan ini ngomong demikian karena dia sedang sakit. Pikirannya itu kurang sehat. Karena itu dia ngomongnya ngawur. Karena itu orang tua Nathan minta supaya berita itu dicabut dari internet. Kalau tidak mau disiu di pengadilan. Tapi rabi itu tetap membiarkan itu ada di internet karena sudah jadi konsumsi umum, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Nathan mengetahui ratusan hal, dan terutama tentang akhir zaman, dan tentang kedatangan Sang Mesias. Saudara, kita akan lihat dulu kapan Nathan meninggal dunia. Saudara, gambar ini pernah saya tayangkan dalam khotbah saya 7 tahun yang lalu. Ini bulan darah tetrat yang jatuh di hari raya Yahudi. Bulan darah itu adalah gerhana bulan total. Ini suaranya agak bengung ya. Coba di ini kan, agak menggema suaranya. Bulan darah itu adalah gerhana bulan total. Di mana bulan itu menjadi seperti darah yang jatuh tepat pada hari raya Israel. Nah, di tahun 2014 terjadi 2 kali bulan darah. Yaitu pada Paskah Israel tanggal 15 April 2014 dan yang kedua pada hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun tanggal 8 Oktober 2014. Terjadi gerhana bulan total di mana bulan berubah menjadi seperti darah. Lalu tahun 2015
kembali terjadi 2 kali bulan darah. Yaitu kembali di hari Passover, ya, hari Paskah Israel, 4 April 2015, dan di hari raya Pondok Daun, tanggal 28 September 2015. Karena 4 kali bulan darah ini terjadi berturut-turut, itu disebut bulan darah tetrat, ya 4. Dan lebih luar biasa, diselingi dengan matahari gelap gulita, yaitu gerhana matahari total, di mana matahari menjadi seperti karung rambut gelap gulita, yang juga jatuh di hari raya Israel, yaitu tanggal 29 Adar. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Si Nathan, anak muda ini, itu meninggal dunianya di hari pertama Pondok Daun, tahun 2015, yaitu tanggal 28 September 2015. Apa sih yang terjadi kalau ada bulan darah dan matahari gelap gulita? Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Nabi Yoel, Yoel 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi ribuan tahun yang lalu Nabi Yoel sudah menuliskan bahwa menjelang hari Tuhan yang hebat dan dahsyat, hari kedatangan Tuhan kedua kalinya, yang disertai dengan tanda-tanda yang hebat dan dahsyat, lebih dulu akan terjadi matahari menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, yang jatuh tepat pada hari raya Yahudi. Saudara, konfigurasi tadi yang saya tampilkan mengenai bulan darah tetrat itu baru bisa terjadi lagi ratusan tahun yang akan datang. Konfigurasi seperti tadi, itu baru bisa terjadi lagi ratusan tahun yang akan datang. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan Yesus tidak datang pada masa-masa sekarang, maka Tuhan Yesus harus datang ratusan tahun yang akan datang. Dan itu, it is impossible, tidak mungkin. Ya, karena apa? Saat ini tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah sangat jelas, sangat banyak. Jadi rasanya tidak mungkin kalau Yesus baru datang ratusan tahun yang akan datang. Jadi beliau, Yesus, harus datang di masa-masa sekarang. Yang percaya katakan amin. Saudara, supaya lebih jelas tentang Nathan ini, saudara bisa melihat khotbah saya di YouTube yang berjudul Yesus Datang Segera, yang sudah dilihat oleh 640.000 viewers, saudara. Jadi sudah banyak sekali yang melihat khotbah saya tentang Nathan ini, saudara. Saya tidak akan uraikan lagi detail di sini, ya nanti waktunya nggak ada, saudara lihat sendiri nanti di rumah. Tapi di sini saya akan mengutip beberapa hal saja dari apa yang dikatakan Nathan dalam konferensi pers tadi. Nathan mengatakan bahwa Israel akan diserang oleh banyak bangsa. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Israel diserang, maka lebih dulu bangsa-bangsa non-Yahudi akan berperang satu sama lain. Kemudian sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang hebat akan terjadi, akan meledak. Dan kemudian bangsa-bangsa non-Yahudi akan bersatu dan menyerang Israel. Itu yang didapat Nathan 8 tahun yang lalu, 2015, ketika dia sempat mati dan rohnya dibawa Tuhan ke surga. Diperlihatkan apa yang akan terjadi. Saudara, kita tahu tahun 2022 Rusia menyerang Ukraina. Dan peperangan itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan mereka tidak sendirian, saudara. Ukraina dibantu oleh negara-negara NATO, Amerika dan sekutu-sekutunya. Sedangkan Rusia dibantu oleh negara-negara bekas Uni Soviet, seperti Chechnya, Belarusia dan sebagainya. Juga dibantu oleh Korea Utara. Saya bertanya-tanya, saudara, dalam hati, apakah ini yang dikatakan oleh Nathan,
bahwa mula-mula bangsa-bangsa non-Yahudi akan berperang satu sama lain. Lalu sekonyong-konyong sesuatu terjadi, sesuatu akan meledak dan semakin meningkat. Sehingga akhirnya terjadi perang akhir zaman atau perang dunia ketiga, atau yang dalam Alkitab disebut perang Gog dan Magog. Saudara, faktanya saat ini Israel tidak sendirian, saudara, tapi dibantu oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirim kapal perangnya ke perairan Israel. Juga senjata-senjata. Dia membantu menembak rudal-rudal Hamas dan sebagainya. Juga memberikan persenjataan. Dan ada 2.000 tentara Amerika yang ikut dikerahkan. Inggris juga ikut campur, mengirimkan kapal perang. Mengirimkan 1.000 tentara dan juga persenjataan. Jerman juga ikut campur mengirimkan persenjataan. Prancis, Australia juga ikut campur. Di pihak lain, Hamas dengan dibantu oleh pasukan jihad Islam yang ada di jalur Gaza juga, dibantu oleh Hizbullah yang ada di Lebanon Selatan, menyerang Israel. Dan di belakang mereka, itu ada negara yang sangat membenci Israel, yaitu Iran. Iran ini juga mempunyai gudang-gudang senjata di Suriah. Itu sebabnya beberapa kali Israel mengerahkan jet tempurnya untuk menyerang Suriah, saudara. Tapi Rusia sudah mengancam, kalau Israel berani menyerang mungkin melalui jalan darat atau bagaimana, maka Rusia akan ikut campur. Kalau mereka, Israel menyerang Suriah. Terjadi terus perkembangan dengan cepat. Tiba-tiba Houthi dari Yaman itu menyerang Israel dengan rudal-rudal. Bahkan ada beberapa rudal yang ditembak oleh Arab Saudi karena melintasi wilayah Arab Saudi sebelum menyerang Israel. Dan baru-baru kemarin saya baca Parlemen Aljazair, negara Arab Aljazair, itu sudah menyetujui agar Presiden Aljazair bisa mengumumkan, memaklumkan perang dengan Israel. Saudara, ini bisa berkembang, benar-benar berkembang menjadi perang besar-besaran. Saudara, bila perang ini tidak kunjung berakhir dan makin meningkat, maka ada kemungkinan Rusia dan Tiongkok akan ikut campur karena mereka pro kepada Hamas dan kepada Palestina. Mari kita melihat video berikut ini. Militer Cina kini mulai turun tangan terlibat dalam konflik Palestina versus Israel, di mana Cina menerjunkan beberapa kapal induknya untuk menuju perairan Israel. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat secara terang-terangan memberikan dukungan ke Israel dengan mengirimkan kapal induk. Dikutip dari Tribun News, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA memutuskan mengirim 6 kapal perusak menuju perairan dekat Palestina. PLA menempatkan 2 kapal perusak canggih 052D di Timur Tengah seiring dengan ketegangan yang terus meningkat. Selain itu ada Zibo, kapal perusak berpeluru kendali, Frigate Jingzhou, dan ada kapal pasokan Hyandaihu. Keenamnya ditempatkan di Timur Tengah saat Israel bersiap melakukan invasi darat ke Gaza dan sudah bersiaga selama seminggu terakhir. Sebelumnya, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan bahwa solusi dua negara untuk mendirikan Palestina merdeka adalah jalan keluar mendasar dari perang Israel dan Hamas. Cina mengirimkan kapal perangnya ke Timur Tengah setelah Amerika Serikat mengirim persenjataan ke Israel awal pekan ini. Amerika Serikat telah mengirim 2 kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower ke Mediterania Timur. Mereka juga mengirim pesawat yang dapat melakukan serangan udara. Lebih banyak lagi pesawat yang dikirim ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini termasuk skuadron jet tempur F-15 dan F-16. Saudara,
Sekarang kita akan lihat tentang Gog. Perang akhir zaman disebut juga perang Gog Magog. Saudara, bila peperangan antara Israel dengan Hamas ini tidak segera berakhir, maka kemungkinan besar Rusia dan China itu akan ikut campur. Tadi kita sudah lihat China sudah mengirimkan kapal-kapal perangnya ke perairan Israel, saudara, untuk mengimbangi Amerika Serikat yang sudah mengirimkan kapal-kapal perangnya. Dan sekarang Inggris juga ikut mengirimkan kapal perangnya dan seterusnya. Ini keadaan yang menakutkan, saudara. Bila memang perang ini berlanjut, maka mungkin benar bahwa perang akhir zaman atau perang Gog Magog itu sudah terjadi. Saudara, sekarang kita akan lihat dulu siapa sih Gog itu. Yeskiyel 38 ayat 2 menuliskan, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia." Jadi Gog ini adalah Raja Agung atau pemimpin besar dari negara Mesek dan Tubal. Supaya lebih jelasnya nanti kita lihat apa yang ditulis berikutnya. Tapi sekarang kita lihat dulu tentang bala tentara dari Gog ini, saudara. Gog ini akan disertai dengan sekutu-sekutunya, yaitu Persia atau Iran, Ethiopia, negara di Afrika, Put atau Libya, ini juga negara di Afrika, atau negara lainnya di Afrika Utara, Gomer, bangsa di sebelah utara Laut Hitam, dan Bet Togarma atau Armenia. Saudara bisa baca itu di Yeskiyel 38 ayat 5 sampai 6. Jadi Gog ini tidak sendirian, saudara. Pemimpin besar, Raja Agung dari negeri Mesek dan Tubal. Supaya lebih jelas kita akan lihat Yeskiyel 38 ayat 14-15. "Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu di utara sekali. Engkau dan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semua akan mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat." Jadi sekali lagi, siapakah Gog yang menurut Alkitab akan menyerang Israel di akhir zaman? Itu adalah Raja Agung atau pemimpin besar dari negara Mesek dan Tubal yang letaknya di utara sekali dari Israel. Sekarang kita lihat peta, saudara. Itu yang kuning, kecil, dengan lambang bendera Israel. Itu adalah negara Israel, negara kecil. Di utara Israel ada Lebanon. Di utaranya lagi ada Suriah, Syria. Di utaranya lagi ada Turki. Ini nanti juga negara-negara yang akan menyerang Israel. Tapi Gog itu adalah Raja Agung negeri Mesek dan Tubal yang letaknya utara sekali. Mana utara sekali dari Israel? Apa, saudara? Rusia. Lalu mereka akan dibantu juga oleh Libya, oleh Iran, oleh Yaman, oleh Ethiopia, Armenia, dan sebagainya. Jadi Israel akan dikepung dan diserang oleh musuh-musuh mereka. Saudara yang kekasih, di dalam konferensi pers, Nathan mengatakan bahwa ketika Gog dan bala tentaranya menyerang tanah Israel, maka tentara Israel yang sangat kuat, IDF, Israeli Defense Force, itu hanya bisa bertahan 2 hari. Dan kemudian dikalahkan oleh Gog dan musuh-musuhnya, lalu Yerusalem dan negara Israel akan diduduki oleh Gog dan anak buahnya. Entah berapa lama Gog dan anak buahnya menduduki tanah Israel.
Tapi kemudian Nathan berkata, kemudian Mesias akan datang untuk menolong Israel dan memusnahkan Gog dan bala tentaranya. Itu kata Nathan. Sekarang kita lihat apa yang ditulis oleh Alkitab. Yesaya 38 ayat 18-19. Pada waktu itu, pada waktu Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku. Aku Tuhan akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Jadi pendudukan Gog dan bala tentaranya atas Israel akan diakhiri dengan terjadinya gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Tapi Nathan menambahkan bahwa kemudian Mesias akan turun di Israel untuk menolong Israel mengalahkan Gog dan anak buahnya. Saudara, saat ini kalau saudara membaca melihat di YouTube dan sebagainya, itu ada mulai banyak khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan tentang akhir zaman, tentang peperangan akhir zaman. Ada banyak teori. Tapi teori yang mana yang benar, hanya Tuhan yang tahu pasti. Tapi izinkan saya untuk juga memberikan suatu teori. Ini bukan nubuat, saudara ya. Saya tidak bernubuat, saya hanya memperkirakan dari data-data dari Alkitab yang saya baca, dari data-data yang saya terima. Saya memperkirakan, membuat juga perkiraan. Ya, seperti hamba Tuhan yang lain. Boleh kan, saudara? Cuma saya tidak mengatakan itu pasti terjadi seperti itu. Ya, ini perkiraan, tafsiran saya. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, maka sebelum kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu ada di dalam Wahyu pasal 26, ayat 1-6, nanti di rumah sudah baca. Sebelum kerajaan 1000 tahun, itu akan ada 3 perang besar di Israel. Yaitu perang Gog-Magog, yang tadi kita bicarakan. Yaitu perang melawan Gog, raja agung, pemimpin besar, dari negeri, dari utara sekali. Yaitu Rusia. Dengan bala tentaranya. Yang akan diakhiri dengan gempa bumi yang dahsyat. Tapi kemudian Nathan menambahkan, juga akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus. Dia tidak mengatakan Tuhan Yesus, kedatangan Mesias dan orang-orang kudusnya. Yang kedua, perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 12-18. Ini adalah perang melawan raja-raja dari timur. Dari mana, saudara? Timur. Ini diperkirakan Tiongkok, India, dan sekutu-sekutunya. Yang akan menyerang ke Israel melewati sungai Efrat dalam keadaan kering. Dan peperangan ini akan juga diakhiri dengan gempa bumi yang dahsyat. Perang yang ketiga adalah perang Antikris. Wahyu 19 ayat 11-21. Ini melawan Antikris dan pengikut-pengikutnya yang akan diakhiri dengan gempa bumi yang dahsyat. Dan kedatangan Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya. Saudara, menurut pendapat saya, ini tafsiran saya atau perkiraan saya. Ketiga macam peperangan, Gog-Magog, Harmagedon, dan Antikris, ini akan terjadi dalam waktu yang berdekatan atau hampir bersamaan waktunya. Kenapa saya berkatakan demikian? Karena ketiga peperangan, seperti saudara lihat, saudara juga baca di Alkitab, itu semua akan diakhiri dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan kalau perang Gog-Magog, menurut Nathan, itu juga akan diakhiri dengan kedatangan Mesias dengan orang-orang kudusnya. Dan Alkitab mengatakan perang Antikris, itu juga akan diakhiri dengan kedatangan Yesus dengan orang-orang kudusnya. Jadi saya memperkirakan ketiga peperangan ini akan berdekatan waktunya. Mula-mula, kalau ini benar,
perang Israel Hamas ini terus berkembang menjadi perang dunia ketiga, perang Gog Magog, maka Israel pasti akan kalah dan akan diduduki oleh musuh-musuhnya. Tapi kemudian Antikris akan muncul. Saudara, dia menjadi juru damai yang mendamaikan Israel dengan musuh-musuhnya. Dan kemudian mengadakan perjanjian damai. Ini menurut saya, saudara. Alkitab mengatakan akan ada perjanjian damai 7 tahun. Sehingga Israel bisa mendirikan bait Allah ketiga di bukit bait Allah di Yerusalem, yaitu di tempat di mana sekarang ada Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Emas. Israel akan bisa mendirikan di situ. Tapi di pertengahan 7 tahun, 3,5 tahun terakhir, Antikris akan mengingkari perjanjian. Dia akan masuk ke bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Dia berkata, I am God. Israel pasti tidak mau, akan terjadi peperangan, banyak orang Israel akan dibunuh. Saudara, saya berpikir, kenapa sih si Antikris perlu bikin perjanjian damai dulu 7 tahun? Supaya orang Israel bisa mendirikan bait Allah sesuai dengan kehendak Yahweh. Mereka kemudian 3,5 tahun pertama mereka akan menyembah Allah dengan hewan korban dan lain-lain sesuai dengan perintah Allah. Tapi setelah itu Antikris bilang stop, I am the God, I am the Lord, sembah aku, akulah Allah. Dan Israel pasti tidak mau dan mereka akan disikat oleh Antikris dan anak buahnya. Setelah itu, menurut saya akan terjadi perang yang ketiga, yaitu Harmagedon. Raja-raja dari timur, Tiongkok, India, dan lain-lain akan menyerang Antikris di Israel. Di dalam Alkitab tidak disebutkan, saudara, perang Harmagedon itu raja dari timur melawan siapa. Tapi dugaan saya itu melawan Antikris. Kenapa? Saudara, kalau tadi Gog Magog itu pemimpin dari Raja Agung dari utara sekali, Rusia, maka Antikris ini adalah raja-raja dari bekas kerajaan Romawi kuno. Eropa Barat juga termasuk Amerika, saudara. Sehingga ketika Antikris dan anak buahnya ini menguasai Timur Tengah dan sekitarnya, China tidak akan mau tinggal diam, saudara. Karena ini musuh besarnya. Ya, sehingga mereka akan menyerang, raja dari timur akan menyerang dengan 200 juta pasukan. Ada di Alkitab, saudara. Yang bisa menyerang dengan 200 juta pasukan itu hanya China, saudara. Karena penduduknya banyak sekali. Dan di dalam perang antara raja dari timur melawan Antikris, raja dari timur akan dikalahkan. Sehingga Antikris tetap berkuasa. Tapi di tengah-tengah itu, setelah itu, akan terjadi gempa bumi besar. Dan Yesus datang kembali. Itu adalah perkiraan saya. Tapi sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Pendeta Robin Adi Abraham, ketua sinode kita, sinode GBI. Beliau berkata, urutannya sama dengan yang saya katakan tadi, saudara. Terjadi perang Gog Magog dulu, lalu Antikris akan muncul, mengadakan perjanjian damai 7 tahun, di mana 3,5 tahun terakhir diingkari. Dan akan diakhiri dengan perang Harmagedon. Cuma Pak Robin Adi tidak mengatakan urutannya seperti apa ya. Cuma garis besarnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu berdekatan sekali, saudara. Karena selesainya itu sama-sama gempa bumi yang hebat. Dan datangnya Tuhan Yesus. Pendapat mana yang paling benar? I don't know. Yang tahu pasti adalah Tuhan. Tapi membuat tafsiran boleh enggak, saudara? Ya, kita membuat tafsiran itu boleh. Ya, supaya kita waspada, berjaga-jaga. Saudara, mari sekarang kita lihat tentang perang Antikris. Sakaria 14 ayat 2. Aku Tuhan
akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Saya berpikir ayat ini berhubungan dengan perang Gog Magog tadi, saudara. Di mana Nathan berkata, dalam tempo 2 hari, Israel akan dikalahkan, Gog dan bala tentaranya menguasai dan menduduki kota Yerusalem dan negara Israel. Ini akan terjadi. Tapi kemudian seperti tadi perkiraan saya, Antikris akan datang untuk menawarkan perdamaian, mengadakan perjanjian damai, di mana kemudian orang Israel akan bisa mendirikan bait Allah ketiga. Tapi di tengah-tengah 3,5 tahun terakhir, Antikris masuk ke bait Allah ketiga dan minta disembah sebagai Allah. Sehingga kemudian saat itu orang Israel akan disikat oleh Antikris dengan sangat kejam. Tapi tidak semua orang mati, saudara ya. Ada sebagian orang Israel akan tetap hidup. Kemudian menurut saya lagi, tentara raja-raja dari timur, Tiongkok, India, dan seterusnya akan menyerang musuh mereka, yaitu negara barat antikristus yang berkuasa di timur tengah, di Israel dan sekitarnya. Mereka melintasi sungai Efrat dalam keadaan kering dengan 200 juta tentara. Tapi mereka akan dikalahkan oleh Antikris. Tapi sesudah itu, next, Tuhan akan maju berperang. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Jadi di sebelah timur kota Yerusalem itu ada Bukit Zaitun. Dan Tuhan Yesus akan turun di Bukit Zaitun. Kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun akan terbelah 2 karena gempa bumi yang sangat dahsyat. Sehingga setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara. Setengah lagi ke selatan. Sehingga terbentuk lembah yang sangat besar. Maka tertutup lembah gunung-gunungku. Sebab lembah itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Jadi saya percaya ini akan terjadi, saudara. Ya. Ketika Antikris sudah merajalela, menang perang, bahkan melawan raja dari timur, dia sudah betul-betul jagoan, tidak bisa dikalahkan. Tapi satu yang pasti akan menghancurkan dia, yaitu Tuhan Yesus akan datang. Dan Tuhan Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Terjadi gempa bumi yang sangat hebat, sehingga Bukit Zaitun dengan terbelah 2. Setengah bergeser ke utara, setengah ke selatan. Lalu Yesus dan bala tentara akan masuk ke kota Yerusalem, menghancurkan Antikris dan anak buahnya. Dan setelah itu, next, Tuhan Yesus akan menjadi raja di seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, namanya adalah satu-satunya. Ini yang disebut kerajaan 1000 tahun. Saya juga pernah terangkan di sini. Setelah Yesus dan anak buahnya mengalahkan Antikris dan bala tentaranya, maka Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai yang berpusat di tanah Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. King of Kings, Lord of Lords di kota Yerusalem. Dan orang-orang kudus yang tadi sudah rapture atau turun ke bawah akan menjadi raja-raja kecil di berbagai belahan dunia. Saudara, lalu ketika ditanyakan oleh para peserta konferensi kepada Nathan, apakah engkau tahu bagaimana ciri-ciri dari Mesias yang akan datang itu? Seperti apa ciri-ciri dari Mesias yang akan datang itu untuk menolong orang Israel? Saudara tahu jawaban Nathan?
Ini orang Yahudi, nggak ngerti kekristenan sama sekali. Dia berkata, Mesias adalah orang yang pernah hidup di bumi. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dan tidak pernah melakukan satu kesalahan atau satu pelanggaran pun selama dia hidup di bumi. Lalu kata Nathan, pada saat Sang Mesias itu datang, banyak sekali orang yang mengenal Mesias itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Mesias. Ketika Mesias datang, mereka berkata, wow, ternyata inilah Mesias yang selama ini kita tunggu-tunggu. Saudara, siapakah orang yang pernah hidup di bumi, tapi tidak pernah berdosa sama sekali? Siapa namanya? Yesus. Dan siapakah orang yang dikenal oleh hampir semua manusia di bumi, cuma mereka banyak yang tidak tahu bahwa itu Mesias? Siapa itu, saudara? Yesus. Orang Yahudi tahu Yesus, tapi mereka tidak mengakui bahwa dia Mesias. Saudara kita orang Muslim tahu tentang Yesus. Mereka menamakan Yesus itu Nabi Isa. Juga banyak orang-orang di dunia ini tahu tentang Yesus. Ulang tahunnya dirayakan 25 Desember. Banyak sekali yang tahu. Tapi banyak sekali orang yang tidak tahu bahwa dia adalah Mesias. Tapi saudara dan saya tahu. We know siapa yang sebentar lagi akan datang untuk menyelamatkan bangsa ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, Nathan juga dalam konferensi pers itu ditanyakan oleh peserta. Nathan berkata begini, saudara. Tahun 2015, itu menurut Hasyim itu adalah Tuhan dalam bahasa Ibrani, mengatakan bahwa tahun 2015 itu perang dunia ketiga sudah terjadi. Ya, dan kalau kita nanti sudah googling, di 2015 itu sudah terjadi perang di Timur Tengah, di mana ISIS dikalahkan, kemudian juga ada Arab Saudi menyerang Houthi di Yaman dan sebagainya. Arab Saudi dengan 32 sekutunya, negara-negara barat menyerang ISIS, juga Rusia ikut campur dan sebagainya. Bahkan pada saat itu di Laut Tengah yang tidak terlalu besar, itu ada banyak sekali kapal-kapal perang dari berbagai negara. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan lain-lain sudah ada di Laut Tengah. Pada saat itu sudah dikhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi ternyata belum terjadi. Waktu itu ada yang peserta seminar ada yang bertanya, apakah hal yang paling buruk itu bisa terjadi? Nathan mengatakan perang dunia ketiga sudah terjadi, tapi belum mencapai puncaknya. Hal yang paling buruk belum terjadi. Tapi waktu ditanya, Nathan bilang beberapa bulan lagi akan terjadi, puncaknya akan terjadi. Yang paling buruk, perang dunia ketiga. Tapi orang-orang bertanya, apakah bisa diundur waktunya oleh Hasyim, oleh Tuhan? Nathan bilang bisa, asalkan orang Israel bertobat. Dan kenyataannya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, begitu kisah tentang Nathan ini dimuat di internet, banyak orang Yahudi bertobat. Ya. Dalam waktu singkat sudah 800.000 orang merespon. Dan mereka bilang kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan dosa-dosa kami, seks bebas dan macam-macam. Kami mau belajar Taurat, kami mau belajar firman Tuhan dan sebagainya. Jadi mungkin karena terjadi pertobatan sebagian bangsa Israel, Tuhan masih mengundurkan waktunya. Tetapi mungkin sekarang waktu itu sudah tiba. Lalu ada lagi orang yang bertanya kepada Nathan, siapakah yang akan selamat dari perang dunia ketiga dan sebagainya tadi? Nathan menjawab, orang yang akan selamat adalah orang yang hidup kudus. Siapa, saudara? Hidup kudus. Orang yang hatinya murni. Siapa, saudara? Hatinya murni.
Orang yang berkelakuan baik, siapa? Berkelakuan baik. Dan yang takut akan Tuhan. Itu jawaban Nathan, saudara. Sesuai dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Hidup kudus, hatinya murni, berkelakuan baik, dan takut akan Tuhan. Firman Tuhannya banyak, saudara. Tapi saya hanya ambil satu. Mazmur 24, ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya bersih luar dalam. Katakan bersih luar dalam. Tangannya bersih, hatinya murni. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakob. Jadi saudara, kalau apa yang diterima oleh Nathan ini benar, kelihatannya apa yang dia katakan sedang terjadi. Bangsa non-Yahudi berperang dulu satu sama lain. Lalu sekonyong-konyong sesuatu meledak dengan hebat. Dan membuat akhirnya bangsa-bangsa itu bersatu menyerang Israel. Dan yang akan selamat adalah orang yang hidup kudus, yang hatinya murni, tidak munafik, yang kelakuannya baik, dan yang takut akan Tuhan. Jadi apa yang harus kita kerjakan, saudara? Sebagai anak-anak Tuhan. Nomor satu yang harus kita kerjakan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Lahir baru. Saudara, banyak orang Kristen itu hanya mengasihi Yesus hanya dengan bibir. Aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus dan sebagainya. Tapi kelakuannya jauh dari melakukan kehendak Tuhan. Lahir baru itu artinya menerima Yesus bukan hanya di bibir ngomong doang, tapi dalam hati, dalam hidupmu. Sehingga hidupmu berubah, engkau menjadi ciptaan yang baru. Engkau jadi anak Allah. Lalu yang kedua, lakukan saat teduh tiap hari. Saya sudah ratusan kali berkhotbah dari tempat ini. Tiap hari sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Boleh 15 menit, setengah jam, lama-lama 1 jam. Kalau pendeta harus lebih dari itu. Apa yang kita lakukan dalam saat teduh itu? Kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Lalu baca Alkitab. 1 hari 2-3 pasal. Kalau saudara baru mulai dari perjanjian baru dulu. Yang terkena di hati diberi tanda. Direnungkan, simpan dalam hati, lalu dilakukan dalam hidup. Saudara, itu yang harus saudara kerjakan. Bersaat teduh tiap hari, lalu lakukan firman Tuhan setiap hari dengan pimpinan Roh Kudus Allah. Saudara, saya percaya kalau itu kita kerjakan, we don't worry. Dunia boleh bergoncang, apapun boleh terjadi, tapi orang-orang yang berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada satu kejadian pun di bumi yang terjadi di luar izin Allah. Karena itu kalau kita berlindung pada Allah yang Maha Kuasa, berlindung pada firman-Nya yang ya dan amin, kita aman di dalam tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.